Pada pertemuan 9 itu kita mempelajari mengenai penilaian acuan PAP. Adapun yang saya pahami itu yang pertama mengenai pengertian penilaian PAP, yang dimana penilaian acuan PAP merupakan metode penilaian yang mengikuti suatu standar pencapaian tujuan pembelajaran atau TKP yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang kedua itu mengenai kelebihan PAP. Kelebihan PAP bisa membantu guru dalam merancang program remedik dan tidak memerlukan perhitungan statistik yang kompleks, dan mampu mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Skornya tetap jika standar yang sama yang dipakai. Selanjutnya itu yang ketiga mengenai kelemahan PAP. Kelemahan PAP itu peserta didik mampu mendapatkan nilai tinggi jika soalnya mudah, dan peserta didik yang cerdas akan mendapatkan nilai yang rendah jika soalnya terlalu sulit, tidak sesuai untuk tes penilaian akhir. Karena menggunakan PAP dalam tes penilaian akhir akan mengakibatkan banyak peserta didik yang tidak lulus. Selanjutnya itu pada pertemuan ke-10 mempelajari mengenai pendekatan penilaian acuan normatif atau PAN. Adapun yang saya pahami itu mengenai pengertian pendekatan PAN, yang dimana adalah pendekatan penilaian acuan yang mengartikan hasil pengukuran dan memperbandingkan antara hasil siswa yang satu dengan siswa yang lainnya dalam kelompok. Adapun manfaat PAN yang saya pahami itu yang pertama bisa digunakan dalam tes seleksi karena sesuai dengan tujuannya, dan yang kedua digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Dan yang selanjutnya itu mengenai kelebihan PAN. Yang pertama itu mengasumsikan bahwa tingkat kinerja yang diharapkan pada setiap peserta didik atau kelompok siswa dan mahasiswa. Dan yang kedua itu menyimpulkan bahwa hasil rata-rata kelompok sesuai dengan presentasi untuk siswa atau mahasiswa. Dan yang ketiga itu berguna untuk membandingkan siswa atau mahasiswa dari berbagai mata pelajaran. Dan yang terakhir itu mendukung konsep tradisional tentang keunggulan akademis dan penerapan standar. Adapun kelemahan PAN yang saya pahami itu sedikit memperhatikan kualitas pembelajaran, tidak adil karena peringkat siswa atau mahasiswa tidak hanya tergantung pada tingkat pembelajaran atau pencapaian pembelajaran, tetapi juga pencapaian siswa atau mahasiswa lain. Tidak dapat dipercaya siswa atau mahasiswa lain itu yang gagal saat ini mungkin bisa lulus di tahun berikutnya. Tidak adil terutama untuk kelompok kecil. Selanjutnya itu saya memahami mengenai alat penilaian, yang dimana alat penilaian terbagi menjadi dua. Yang pertama itu non-test, yang dimana non-test itu terdiri dari skala sikap, checklist, kuesioner, portofolio, observasi, angket. Dan yang tes itu terdiri dari tes, lisan, tertulis, dan perbuatan. Selanjutnya mengenai nilai-nilai karakter dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama itu religius, yang kedua integritas, dan yang ketiga mandiri, keempat gotong royong, dan yang kelima nasionalisme. Dalam kurikulum Merdeka terdapat juga beberapa profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6. Dan yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkepribadian global, dan yang ketiga bergotong royong, yang keempat berpikir kritis, dan yang kelima kreatif, dan yang terakhir itu terdiri dari mandiri. Adapun bentuk-bentuk penilaian sikap, yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianut. Adapun bentuk-bentuk penilaian sikap, yang pertama itu menghargai dan menghayati agama yang dianut, yang kedua disiplin, dan yang ketiga jujur, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri.
Selanjutnya ada beberapa teknik asesmen yang saya dapatkan dalam mengikuti perkuliahan ini, yaitu yang pertama pengamatan, kedua tes, yang ketiga asesmen diri, yang keempat asesmen antar teman, yang kelima dokumentasi, wawancara, kuesioner, dan produk, unjuk rasa atau unjuk kerja, portofolio, dan penugasan. Selanjutnya mengenai instrumen penilaian psikomotorik yang terdiri dari tes praktik yang dimana penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan segala aktivitas atau perilaku yang sesuai dengan tuntutan kompetensi. Yang kedua itu project adalah yang dimana memberikan siswa tugas-tugas belajar atau learning test yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dan yang ketiga, penilaian portofolio, di mana memberikan siswa tugas yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh karya peserta didik dalam suatu bidang tertentu. Selanjutnya, yang terakhir mengenai pengertian penilaian autentik, yang dimana adalah kondisi yang sesungguhnya berkaitan dengan kemampuan peserta didik, sementara menyamankan penilaian autentik dengan penilaian langsung, karena penilaian menyediakan lebih banyak bukti langsung daripada penerapan keterampilan pengetahuan. Itulah materi yang dapat saya pahami selama mengikuti perkuliahan evaluasi pembelajaran mulai pertemuan 9 hingga pertemuan ke-14 oleh dosen praktisi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.